Ulang tahun adalah hari kelahiran seseorang, menandai dimulainya kehidupan di luar rahim. Perayaan ini biasanya dirayakan dengan pesta yang dihadiri oleh keluarga dan teman-teman, di mana hadiah sering diberikan kepada orang yang merayakan ulang tahun. Ulang tahun juga merupakan momen untuk bersyukur atas karunia yang telah diberikan dan merenungkan pencapaian yang telah diraih. Ulang tahun dirayakan itu memang mengasihkan, tapi pesta ulang tahun ini malah berujung petaka, mulai dari anak SMP yang dituduh mencuri hingga kasus Ketua OSIS SMA yang di Cawas Klaten, Jateng, meninggal usai diceburkan ke kolam. Dan berikut kasus ulang tahun berujung maut. Dilansir dari artikel tribunbadam.id, ini peringatan bagi mereka yang suka mengerjai teman atau kerabat dekat dengan maksud memberi surprise kepada temannya yang berulang tahun. Gara-gara ingin memberi surprise salah-salah malah berujung maut bagi temannya yang sedang ultah. Seperti kejadian tragis yang menimpa Maizatul Farhanah, siswi kelas 7 SPEN 3 Batam ini meninggal dunia pada Kamis 16 Desember 2010 sekitar pukul 4 WIB di Rumah Sakit Budi Kemuliaan atau RSBK setelah mengalami depresi karena dikerja oleh teman-teman sekolahnya. Bahkan wali kelasnya yang bermaksud memberi surprise tepat di hari gadis tersebut berulang tahun yang ke-13. Mokhlasin, ayah Maizatul Farhanah yang ditemui perumahan Tiban, Palem, Blok C5, nomor 2, Sekupang, Batam kemarin menuturkan peristiwa itu terjadi hampir sebulan yang lalu. Awalnya, saat mau berangkat ke sekolah pada Jumat 19 November 2010, anaknya sempat bilang kepadanya untuk menjemput waktu pulang sekolah tepat waktu. Alasannya anak pertamanya dari dua bersaudara itu mengaku bahwa dia takut dikerjai teman-temannya dengan melempar telur dan tepung di kepala karena hari itu bertepatan dengan ultahnya serta semua rekan sekolahnya juga sudah mengetahui. Kemudian, Minggu 21 November 2010, keluhan serupa kembali dilontarkan Maizatul bahkan saat diajak bicara sudah tak nyambung. Tidak itu saja, Maizatul Farhanah juga saat mengaji sudah tidak lancar lagi seperti orang yang baru belajar ngaji. Melihat kondisi ini, Maizatul Farhanah pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Lebih lanjut, Mokhlasin mengatakan sebelumnya anaknya sehat-sehat saja dan tidak memiliki riwayat mengidap penyakit berat. Tapi setelah masuk rumah sakit, ia diberitahu oleh dokter yang merawatnya bahwa putri mengidap peradangan saraf. Wali kelas dan siswa kelas 7 SMPN 3 Batam tidak menyangka bila kejutan atau surprise buat ulang tahun Maizatul Farhanah yang mereka rancang membuat anak itu jatuh sakit. Seorang siswa kelas 7 SMPN 3 Batam yang tidak mau disebutkan namanya mengaku awalnya memberikan surprise Maizatul Farhanah karena dia berulang tahun hari itu dengan membuat skenario seakan-akan anak itu mencuri di kelas. Teman-temannya lalu berinisiatif meletakkan handphone milik Siva dan uang 300.000 milik Ziko ke kantong tas sekolah milik Maizatul. Agar tidak ketahuan Maizatul, siswi Malang itu diajak ke kantin oleh teman lainnya. Setelah itu, dia diajak kembali ke dalam kelas dan selanjutnya datang wali kelas serta berpura-pura menanyakan ada masalah apa karena suara berisik terdengar. Ziko pun langsung memberitahukan bahwa uangnya hilang. Begitu juga Siva mengaku HP-nya ikut hilang. Tidak sampai di situ saja, Maizatul Farhanah pada Sabtu 20 November 2010 sempat masuk sekolah. Namun Senin 22 November, dia dikabarkan masuk rumah sakit karena depresi berat yang kemungkinan besar akibat memikirkan dirinya sempat dituduh mencuri barang milik temannya di kelas. Dikutip dari Kumparan News, pada tahun 2017, Muhammad Yusuf Permana harus mendapatkan kartu pahit dari teman-temannya. Mata sebelah kirinya menjadi tidak bisa melihat karena terkena telur busuk. Awalnya pada Januari 2017, para teman-temannya ingin memberikan kejutan kepadanya berupa ceplokan telur busuk ke kepalanya. Yusuf saat itu tengah berulang tahun, namun naas, ternyata cairan telur busuk itu membawa bencana. Mata yang sebelah kiri menjadi terluka. Asih, tanda Yusuf mengatakan bahwa cairan telur masuk ke matanya dan membuat Yusuf menjadi kegelapan. Menurut keterangan Juli, paman Yusuf, keponakannya awalnya tidak berterus terang tentang keadaan matanya. Cerita mengenai ceplok telur ultah itu baru ketahuan ketika ia diperiksa di bidan. Pas seminggu setelah kejadian diperiksa ke bidan, awalnya ke bidan itu lawannya 2 kali kan? Nggak jujur kalau habis dari acara itu. Rasanya di alis sakit. Matanya yang hitam ketutup putih, jelas Juli lebih lanjut.
Ini adalah ilustrasi pembacokannya ya. Karena pada tahun 2020, seorang pemuda berinisial AB menjadi korban penusukan saat mengikuti pesta ulang tahun di RSS di Liba, Kelurahan Oe Sapa, Kecamatan Kelapa 5, Kota Kupang pada Rabu 12 Agustus 2020 sekitar pukul 5.30 WIB. Kasat Reskrim Polres Kupang Kota, Ibtu Hasri Manasye Jaha, mengatakan kasus itu berawal dari keributan antara korban dan rekan pelaku di acara ulang tahun. Saat itu korban yang dipengaruhi minuman keras membuat keributan di acara ulang tahun dan hendak memukul rekan pelaku. Merasa jengkel, pelaku mengambil pisau dari pinggangnya lalu menikam korban. Mendapat laporan warga, tim Buser Polres Kupang Kota bergerak ke lokasi kejadian. Setelah melakukan olah TKP, tim Buser berhasil mengamankan pelaku rumahnya di Jalan Hati Murni RT 014 RW 005 Kelurahan Oe Bobo, Kota Kupang. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu buah pisau gagang kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang sekitar 10 cm, satu buah baju kaos warna hitam, dan satu pasang sandal berwarna biru. Empat tahun kemudian, tepatnya Juli 2024, Ketua OSIS SMAN 1 Cawas, Fajar Nugroho, meninggal dunia setelah kesetrum di kolam sekolahan di hari ulang tahunnya, Senin 8 Juli 2024. Korban diketahui sudah meninggal dunia sebelum sampai di rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Fakta itu disampaikan dokter melalui Kapolsek Cawas AKP Umar Mustafa Rabu 10 Juli 2024. Kami melihat dari keterangan dokter yang bersangkutan dibawa ke RS sudah dalam kondisi tidak ada. Jadi di RJP atau resusitasi jantung paru tidak bisa lagi, sehingga dimungkinkan meninggal sebelum sampai RS, kata Umar Rabu. Walhasil, Fajar Nugroho tidak bisa mendapatkan pertolongan dari pihak rumah sakit karena sudah tidak bernyawa saat tiba di rumah sakit. Mendekati informasi itu, polisi lantas memeriksa 6 saksi dalam kasus kematian Ketua OSIS SMAN 1 Cawas Fajar Nugroho. Melansir Tribun Jogja, selain memeriksa saksi-saksi, polisi juga sempat melakukan olah tempat kejadian perkara, namun pihaknya belum bisa melanjutkan penyelidikan lagi lantaran keluarga korban sudah mencabut laporan. Alasannya karena keluarga menganggap peristiwa ini adalah musibah. Sementara itu, salah satu teman korban Z, 17 tahun, mengaku menyesal dengan perbuatannya yang berujung pada kematian Fajar. Pada mulanya, Z dan teman-teman lain ingin memberikan kenangan di hari ulang tahun korban. Kami tidak ada niatan untuk mencelakai Fajar. Itu terjadi secara spontan, hanya ingin merayakan ulang tahun. Kejadiannya cepat sekali, tidak ada sampai 5 menit. Kami tak menyangka, bingung, dan kaget kalau ternyata di kolam ada aliran listrik, ungkapnya Selasa 9 Juli 2024. Z saat kejadian termasuk satu di antara 4 orang yang menjeburkan korban ke dalam kolam sedalam 1,7 meter. Korban dijeburkan dalam kondisi badan penuh dengan tepung. Dia menjelaskan korban sempat bercanda dengan teman-teman saat berada di dalam kolam. Ketika korban berusaha naik ke permukaan, tiba-tiba kakinya menginjak kabel dan kesetrum. 2 siswa yang masuk ke kolam untuk menolong juga kesetrum listrik. Setelah listrik dipadamkan, kondisi korban lemas, sedangkan 2 siswa hanya mengalami kram. Setelah korban dinyatakan meninggal, Z dan teman-teman lain mendatangi orang tua korban dan meminta maaf. Peristiwa ulang tahun mau terjadi juga di luar negeri, tepatnya di Amerika Serikat tahun 2025. Suasana pesta ulang tahun anak di Stockton, California, Amerika Serikat berubah menjadi tragedi setelah terjadi penembakan massal yang menewaskan sedikitnya 4 orang. Insiden itu berlangsung di sebuah restoran pada Sabtu 29 November 2025 malam waktu setempat. Menurut keterangan polisi, korban tewas terdiri atas orang dewasa dan anak-anak. 10 orang lainnya mengalami luka-luka. Pihak berwenang menyebut penembakan terjadi sekitar pukul 18. Pelaku masih buron, sementara kepolisian menduga insiden ini merupakan serangan yang terarah. Juru bicara kantor Sheriff San Joaquin County, Heather Brand, menyebut kejadian ini tidak dipikirkan dan menegaskan bahwa penyelidikan masih berjalan. Wali kota Stockton, Christina Fugasi, mengecam keras tragedi tersebut. Ini tidak dapat diterima. Keluarga seharusnya menikmati waktu bersama, bukan berada di rumah sakit menunggu kabar apakah orang yang mereka dicintai selamat, ujarnya. California dikenal memiliki regulasi senjata api yang ketat, namun dalam beberapa tahun terakhir, aturan tersebut mendapat tantangan hukum.
Pada 2021, larangan kepemilikan senjata serbu seperti AR-15 sempat dibatalkan oleh Hakim Federal. Setahun kemudian, Mahkamah Agung AS memperluas hak membawa senjata, memicu kekhawatiran terhadap efektivitas regulasi senjata di negara bagian tersebut. Hingga kini, polisi terus mengumpulkan bukti dan mengimbau warga yang memiliki rekaman atau informasi terkait untuk melaporkannya. Terjadi di pesta ulang tahun anak ini kembali menyoroti meningkatnya kekerasan bersenjata di Amerika Serikat, bahkan di ruang-ruang yang seharusnya aman bagi keluarga. Dari deretan kasus ini, semoga ini menjadi pelajaran ya. Merayakan ulang tahun sih boleh-boleh saja, tapi asalkan jangan berlebihan dan harus berhati-hati ya. Habis ini kita akan datengin Kang Aldebaran nih. Udah lama loh nggak ketemu dia, ya guys ya. Dan kali ini dia jualan susu. Ada 5 rasa loh. Mau tahu kan bagaimana momennya? Ditunggu saya lagi tentang Kang Aldebaran jualan susu. Udah lama loh nggak ketemu dengan dia. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.